Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali ya hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada Rasul Allah, belajar tentang sifat-sifat Rasul dan beberapa kisah dari Rasul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Silahkan dibuka buku paketnya bab 8 dan dipersiapkan buku tulis serta alat tulisnya. Catat hal-hal yang tidak ada di dalam buku paket ya. Langsung saja di sini Rasul-Rasul yang wajib diketahui. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kisah-kisah tersebut dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Musa ya, sampai Nabi Harun. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu tidak akan membahas semuanya. Ibu hanya akan membahas kisah Nabi Isa dan kisah Nabi Muhammad. Untuk sisanya kalian bisa baca di rumah ya. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu lahir dari rahim Maryam ya. Maryam itu adalah seorang perempuan yang terjaga kehormatannya. Kisah Nabi Isa ini menjadi bukti mukjizat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa lahir pada masa Raja Herodes Romawi di Palestina tahun 1 sebelum Masehi. Dia lahir dari rahim Maryam yang merupakan anak Imran yang kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam. Ada dalam Quran surat Maryam ayat 19, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, pada saat itu Maryam sangat kaget ya dan tidak percaya dengan ucapan malaikat Jibril. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak pernah disentuh gitu oleh laki-laki dan aku bukan seorang pezina, kata Maryam. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam lalu mengandung Nabi Isa dan dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Setelah itu Maryam melahirkan dan menggendong putranya. Nah, pada saat itu orang-orang banyak yang membicarakan Maryam dan menyebutnya sebagai pezina. Mereka berkata seperti ini ya kepada Maryam, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, ucap orang kala itu. Maryam yang tak menggubris fitnah orang-orang terhadapnya, dia hanya menunjuk anaknya. Kemudian orang-orang berkata, bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan gitu, ejek orang-orang. Nah, pada saat itu Nabi Isa ya pada saat masih bayi tiba-tiba pandai berbicara dan membela ibunya dengan berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, kata Isa yang masih bayi sesuai Quran surat Maryam. Pada saat itu orang-orang menjadi kaget gitu melihat Nabi Isa bisa berbicara walaupun dia masih bayi. Dan ini menjadi salah satu mukjizat Nabi Isa. Kemudian berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 49, Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian dia juga bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang telah mati. Jadi banyak sekali ya mukjizat Nabi Isa itu. Dengan mukjizat itu Nabi Isa menyuruh Bani Israel untuk bertaubat dan menyembah Allah. Isa memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada Rasul yang datang, yakni Nabi Muhammad SAW. Namun pada saat itu Bani Israel tidak percaya dan mengingkarinya. Mereka marah besar kepada Nabi Isa.
Saat hari raya umat Yahudi, Nabi Isa berangkat menuju Baitul Maqdis yang saat ini menjadi Masjidil Aqsa. Para pendeta dan juga Raja Pilatus yang merupakan pengganti Raja Herodes membuat tipu daya untuk Isa. Raja Pilatus memerintahkan menghukum dan mengadili Isa. Nah, pada saat itu ada salah satu pengikut Isa yang berkhianat yang bernama Yahuza Al-Asharyuti ya, berkhianat dengan memberitahu tempat penyembunyian Nabi Isa. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala juga justru membuat keadaan menjadi tidak sesuai dengan rencana Bani Israel, di mana Allah membuat tipu daya bagi mereka. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menggantikannya dengan seseorang yang mirip dengan Nabi Isa. Dan seseorang yang mirip dengan Nabi Isa itu adalah orang yang berkhianat tadi, yang bernama Yahuza. Nah, orang itu akhirnya dibunuh dan disalib oleh Bani Israel. Nah, kisah ini ada dalam firman Allah ya, yang artinya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa bahwa Isa diangkat ke langit. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Berikut bunyi Quran Surat Ali Imran ayat 55. Nabi Isa itu merupakan pilihan Allah ya, yang diberikan kepada Maryam. Tanda-tanda kenabian Isa terlihat dari sejumlah mukjizat yang dimilikinya. Kisah Nabi Isa menjadi bukti mukjizat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya anak-anak kisah Nabi Isa. Kemudian yang terakhir, kisah Nabi Muhammad SAW. Dalam sejumlah sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Kemudian sejumlah literatur juga menyebutkan ya bahwa kelahiran Rasul itu bertepatan dengan 570 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nah, pada saat itu ayahnya ini wafat ketika Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir sudah menjadi seorang yatim. Kemudian Nabi Muhammad lahir tanpa didampingi seorang ayah. Setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Karena pada saat itu bangsa Arab mempunyai kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anak tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad selama 4 tahun bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad. Nabi Muhammad itu di masa kecilnya itu penuh duka ya. Yang tadi pertamanya ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian berusia 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya. Setelah itu diasuh oleh kakeknya, namun 2 tahun kemudian sang kakek wafat. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya ya, yang bernama Abu Thalib, yang saat itu menjadi salah satu petinggi dari Bani Hashim. Abu Thalib dan sang istri sangat menyayangi Nabi Muhammad dan menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Setelah itu Nabi Muhammad ikut bersama Abu Thalib ke Syam ya untuk berdagang. Jadi Nabi Muhammad diajarkan bagaimana cara berdagang oleh pamannya. Nah, pada saat itu mereka bertemu dengan salah satu tokoh agama yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Abu Thalib pun diminta segera mengajak Muhammad kembali ke Mekah, sebab jika ada yang mengenali tanda-tanda kenabian tersebut akan membahayakan diri Muhammad. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu dilahirkan di masyarakat yang menyembah berhala ya, suka berjudi, mabuk-mabukan, menindas, berdusta, dan merendahkan kaum wanita atau disebut dengan kaum jahiliyah.
Pada saat itu Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang memiliki sifat yang lembut, suka menolong dan selalu berkata jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Nabi Muhammad pun mengubah kepercayaan bangsa Arab Quraisy dan adat istiadatnya dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang membawa ajaran Islam yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus menyendiri dan beribadah di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi ini ya, wahyu pertamanya itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Mengenai kerasulannya, Allah menyebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Fath ayat 29. Nah, itu ya kisah Nabi Muhammad. Sebenarnya kisahnya sangat panjang sekali, bisa kalian cari referensinya baik di buku ataupun di buku ataupun di website manapun. Intinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup bagi nabi-nabi sebelumnya. Dia menyempurnakan agama Islam, kemudian perjuangannya sangat luar biasa untuk menjadikan kaum jahiliyah menyembah kepada Allah dan meninggalkan berhala. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas Rasul Ulul Azmi. Kalian sebelumnya pernah mendengar tidak Rasul Ulul Azmi itu apa? Nah, pada saat ini sebelumnya kita sudah belajar tentang 25 rasul yang wajib kita ketahui, dan di antara 25 rasul itu ada 5 rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Jadi Ulul Azmi itu adalah gelar bagi orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasul itu ada 5, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kita bisa lihat di sini ya, Nabi Nuh alaihi salam diberi mukjizat membuat perahu yang sangat besar, di mana pada saat itu perahu itu dapat menyelamatkan umatnya yang beriman kepada Allah, beserta semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-sepasang. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki mukjizat tidak terbakar oleh api karena dibakar oleh Raja Namrud ya. Yang ketiga, Nabi Musa memiliki mukjizat, tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa, tangannya dapat mengeluarkan cahaya, dan ketika diminta bukti kerasulannya, dia juga dapat membelah Laut Merah ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Yang keempat, Nabi Isa mukjizatnya dapat mengobati berbagai penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Yang terakhir, Nabi Muhammad mukjizatnya adalah terbelahnya bulan menjadi 2 walaupun hanya tampaknya, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya, dan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Nah, yang terakhir, hikmah beriman kepada Rasul Allah itu tentunya yang pertama, kita dapat meneladani sifat mulia para Rasul tentang sikap keadilannya, kejujurannya, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat terdahulu itu mengalami kehancuran dan mendapatkan azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Itu dijadikan pelajaran oleh kita. Kalau kita berbuat salah, tentu ada balasannya dari Allah. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Baik anak-anak, itu materi kita pada hari ini, materi terakhir pada bab ke-8. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan fokus dengan apa yang ibu berikan, jangan merasa cukup. Kalian juga harus mencari referensi yang lain di buku yang lain, ataupun di Google, ataupun di media sosial tentang nabi-nabi ini, banyak ya. Nah,
Mudah-mudahan kisah-kisah Nabi tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.